Setelah usia 80, tubuh dan pikiran mengalami perubahan yang sering mengejutkan, mulai dari penyembuhan yang lebih lambat, kulit yang lebih rapuh, hingga pola tidur yang berubah. Tidak semua orang mengalaminya sama. Sebagian tetap sehat dan mandiri, sementara yang lain menghadapi tantangan baru. Bedanya sering terletak pada kemampuan mengenali tanda-tanda sejak dini dan tahu cara meresponsnya. Dalam video ini, kami akan membahas 8 perubahan tak terduga setelah usia 80 serta langkah sederhana untuk menjaga kesehatan, martabat, dan kemandirian Anda. Tonton sampai akhir, karena poin terakhir sering diabaikan padahal bisa memberi dampak terbesar bagi kualitas hidup Anda. Sekarang, mari kita mulai. 1. Peningkatan sensitivitas terhadap obat-obatan di usia 80 tahun. Saat memasuki usia 80 tahun, tubuh mulai merespons obat-obatan dengan cara yang berbeda. Obat yang dulu terasa aman dan biasa saja, kini bisa menimbulkan efek samping lebih cepat atau terasa lebih kuat dari sebelumnya. Hal ini terjadi karena fungsi hati dan ginjal yang semakin melambat dalam memproses obat. Selain itu, perubahan sirkulasi darah dan komposisi tubuh membuat obat bertahan lebih lama di dalam sistem tubuh. Akibatnya, efek obat bisa lebih kuat dari yang diharapkan. Kondisi ini dapat menyebabkan masalah serius, seperti rasa pusing, kebingungan, lemah, bahkan risiko jatuh. Jika setelah minum obat Anda merasa lebih mudah lelah, sering pusing, atau seperti berkabut secara mental, jangan abaikan. Itu bisa menjadi tanda bahwa tubuh Anda membutuhkan penyesuaian dosis atau bahkan obat alternatif. Kabar baiknya, masalah ini dapat diatasi dengan langkah sederhana. Selalu perbarui daftar obat yang Anda konsumsi, tinjau secara rutin dengan dokter, dan jangan ragu untuk bertanya apakah dosis lebih kecil atau obat lain lebih aman. Ingat, tubuh Anda di usia 80 berbeda dengan saat usia 60, begitu juga cara tubuh menangani obat-obatan. Dengan perhatian ekstra pada hal ini, Anda dapat menjaga kesehatan sekaligus melindungi kemandirian di usia lanjut. 2. Kehilangan tinggi badan dan perubahan postur di usia 80 tahun. Banyak orang terkejut ketika menyadari tubuh mereka tampak lebih pendek dan postur mulai membungkuk setelah usia 80 tahun. Kehilangan tinggi badan sekitar 2-5 cm adalah hal yang wajar dan biasanya disebabkan oleh melemahnya tulang serta otot yang menopang tubuh. Seiring waktu, cakram di tulang belakang tertekan dan kepadatan tulang berkurang, membuat tubuh lebih sulit untuk berdiri tegak. Perubahan ini bukan hanya soal penampilan. Postur yang membungkuk dapat meningkatkan risiko jatuh, menyebabkan nyeri punggung, hingga menekan paru-paru sehingga pernapasan menjadi kurang optimal. Kabar baiknya, ada cara sederhana untuk memperlambat perubahan ini. Lakukan peregangan lembut setiap hari. Tambahkan latihan resistensi ringan untuk menjaga kekuatan otot, serta pastikan asupan kalsium dan vitamin D cukup dari makanan. Bahkan kebiasaan sederhana seperti berdiri tegak bersandar di dinding selama beberapa menit sehari bisa membantu melatih keselarasan tubuh. Menjaga postur bukan hanya soal terlihat tegak, tetapi juga tentang melindungi kesehatan, kemandirian, dan rasa percaya diri di usia lanjut. 3. Pemulihan yang lebih lambat dari penyakit di usia 80 tahun. Setelah memasuki usia 80 tahun, tubuh biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih dari penyakit atau cedera. Flu ringan yang dulu hanya berlangsung beberapa hari bisa bertahan berminggu-minggu, dan luka kecil pun dapat sembuh jauh lebih lambat. Hal ini terjadi karena sistem kekebalan tubuh melemah, sirkulasi darah melambat, dan sel-sel tubuh tidak lagi memperbaiki diri secepat dulu. Akibatnya, pemulihan yang dulunya terasa cepat kini menjadi lebih panjang dan melelahkan. Jika Anda merasa penyembuhan tubuh lebih lambat dari biasanya, anggap itu sebagai sinyal penting. Tubuh mungkin membutuhkan dukungan tambahan berupa nutrisi yang lebih baik, asupan cairan yang cukup, serta aktivitas ringan untuk menjaga peredaran darah. Langkah sederhana dapat membantu mempercepat pemulihan, seperti makan makanan kaya protein, tetap aktif sesuai kemampuan, dan melakukan pemeriksaan rutin ke dokter. Dengan perhatian ekstra, tubuh Anda akan lebih siap melawan penyakit dan menjaga ketahanan di usia lanjut. 4. Pergeseran pola tidur di usia 80 tahun. Setelah usia 80, banyak orang mengalami perubahan mendadak dalam pola tidur. Tidur yang dulunya nyenyak bisa menjadi lebih ringan, sering terbangun di malam hari, atau bangun terlalu pagi sebelum matahari terbit. Perubahan ini bukan sekadar gangguan kecil. Tidur yang tidak teratur dapat memengaruhi energi harian, daya ingat, suasana hati, bahkan kesehatan jantung. Saat tidur terganggu, tubuh kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri, menyeimbangkan hormon, dan membersihkan racun dari otak. Jika Anda sering merasa lelah meski sudah berjam-jam di tempat tidur, jangan abaikan. Penyebabnya bisa sederhana,
seperti terlalu banyak menatap layar sebelum tidur atau rutinitas tidur yang tidak konsisten. Namun, bisa juga terkait kondisi medis seperti sleep apnea atau sindrom kaki gelisah. Kabar baiknya, kualitas tidur bisa ditingkatkan dengan langkah kecil. Cobalah membuat rutinitas tidur yang tenang, hindari makan berat larut malam. Redupkan lampu menjelang tidur, serta jaga kamar tetap sejuk dan nyaman. Dengan tidur yang lebih baik, Anda akan merasa lebih segar, fokus, dan bersemangat menjalani hari-hari di usia lanjut. 5. Rasa dan penciuman yang berkurang di usia 80 tahun. Setelah usia 80, banyak orang menyadari bahwa rasa dan penciuman tidak lagi setajam dulu. Makanan yang sebelumnya terasa lezat bisa jadi hambar, dan hidangan favorit mungkin tidak memberikan kenikmatan yang sama. Perubahan ini bukan sekadar kehilangan selera makan. Rasa dan penciuman berhubungan langsung dengan nafsu makan, pencernaan, hingga kesehatan secara keseluruhan. Saat kemampuan ini menurun, seseorang bisa lebih mudah melewatkan waktu makan atau memilih makanan yang kurang bergizi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan tubuh, menurunkan energi, bahkan meningkatkan risiko penyakit. Penyebab berkurangnya rasa dan penciuman bisa bermacam-macam, mulai dari proses penuaan alami saraf, efek samping obat-obatan, hingga masalah gigi atau sinus. Jika makanan terasa berbeda atau kurang nikmat, jangan abaikan. Itu bisa menjadi tanda tubuh membutuhkan perhatian lebih. Kabar baiknya, ada cara untuk mengatasinya. Gunakan rempah dan bumbu agar makanan lebih beraroma, pilih makanan berwarna-warni yang kaya nutrisi, serta perhatikan tekstur untuk membuat hidangan lebih menarik. Selain itu, makan bersama keluarga atau teman juga dapat meningkatkan selera dan menjaga pola makan tetap sehat. Menjaga kenikmatan dalam makan berarti juga menjaga asupan nutrisi, kekuatan tubuh, dan kualitas hidup di usia lanjut. 6. Kulit menjadi lebih rapuh di usia 80 tahun. Setelah usia 80, kulit cenderung menjadi jauh lebih tipis dan rapuh. Benturan ringan bisa langsung menimbulkan memar gelap, dan luka kecil seringkali membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Kondisi ini terjadi karena kulit kehilangan lapisan lemak pelindung, kolagen semakin berkurang, sirkulasi darah melambat, dan produksi minyak alami menurun. Akibatnya, kulit lebih mudah kering, robek, atau meninggalkan bekas luka. Kulit rapuh bukan hanya soal penampilan. Masalah ini bisa meningkatkan risiko infeksi, rasa tidak nyaman, hingga menurunkan kepercayaan diri. Jika kulit Anda sering memar, kering, atau mudah terluka, itu tanda bahwa kulit membutuhkan perhatian ekstra. Kabar baiknya, ada banyak cara sederhana untuk melindungi kulit. Tetap terhidrasi, konsumsi makanan kaya vitamin, gunakan pelembab lembut tanpa pewangi, serta lindungi kulit dari paparan sinar matahari. Memakai pakaian berbahan lembut atau berlengan panjang juga dapat mencegah cedera kecil. Merawat kulit bukan hanya menjaga penampilan, tetapi juga melindungi kesehatan dan kenyamanan Anda di usia lanjut. 7. Keseimbangan dan refleks menurun di usia 80 tahun. Setelah usia 80, banyak orang mulai merasakan perubahan pada keseimbangan dan refleks tubuh. Terkadang muncul rasa pusing saat berdiri, goyah ketika berbalik, atau reaksi yang lebih lambat saat mencoba mencegah diri dari tergelincir. Perubahan ini bukan sekadar ketidaknyamanan. Koordinasi yang menurun, otot yang melemah, dan sistem saraf yang melambat bisa meningkatkan risiko jatuh. Dan jatuh pada usia lanjut seringkali membutuhkan waktu lama untuk pulih. Jika Anda merasa lebih mudah tersandung, bereaksi lebih lambat saat bergerak, atau kurang percaya diri berjalan di tangga, anggap itu sebagai tanda penting. Kabar baiknya, keseimbangan dan refleks tetap bisa dilatih di usia berapapun. Aktivitas sederhana seperti taikai, peregangan, latihan berdiri dari kursi tanpa tangan, atau berjalan tumit ke ujung jari kaki dapat membantu melatih stabilitas. Selain itu, pastikan rumah bebas dari benda yang bisa membuat tersandung, dan gunakan sepatu yang nyaman dengan pijakan kokoh. Menjaga keseimbangan berarti melindungi keselamatan, kemandirian, dan kualitas hidup Anda di usia lanjut. 8. Kebutuhan koneksi emosional di usia 80 tahun. Setelah usia 80, kebutuhan akan koneksi emosional semakin kuat. Banyak orang baru menyadari betapa pentingnya hubungan dengan keluarga, teman, atau komunitas dalam menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Kesepian pada usia lanjut bukan hal sepele. Isolasi dapat meningkatkan risiko depresi, demensia, dan penurunan kesehatan secara keseluruhan. Sebaliknya, ikatan sosial yang hangat terbukti membuat hidup lebih panjang, menjaga memori tetap tajam, serta mendukung kesehatan jantung dan kebahagiaan. Jika Anda sering merasa sendiri, jangan anggap itu hal biasa. Mulailah dengan langkah kecil, seperti menelepon keluarga, menghubungi teman lama,
ikut kegiatan komunitas, atau sekadar mengobrol dengan tetangga. Momen sederhana ini dapat mengurangi rasa kesepian, menjaga semangat, dan memberikan rasa makna dalam hidup. Di usia 80 tahun ke atas, koneksi emosional bukan hanya pelengkap. Itu adalah kebutuhan penting yang menjadi sumber kekuatan, kesehatan, dan kebahagiaan sehari-hari. Kesimpulannya, setelah usia 80, tubuh dan pikiran bisa mengalami banyak perubahan. Penyembuhan lebih lambat, kulit lebih rapuh, tidur terganggu, hingga rasa makanan yang berkurang. Tapi kabar baiknya, sebagian besar bisa dikelola dengan langkah sederhana seperti olahraga ringan, menjaga pola tidur, memilih makanan bergizi, dan tetap terhubung dengan orang terdekat. Panjang umur bukan hanya soal menambah tahun, tapi bagaimana membuat tahun-tahun itu tetap sehat, mandiri, dan bermakna. Ingat, setiap pilihan kecil hari ini bisa memberi dampak besar untuk esok. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tips kesehatan lansia bermanfaat lainnya.